Mari kita menari bersuka cita bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Yes. Katakan, dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala beban tubuh digantikan selama ku ada. Mari jemaat Tuhan bersukacita menari bagi Tuhan. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Haleluya. Katakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan. Boleh menari bagi Tuhan. Katakan, Kaulah sukacita, tangan-tangan terangkat, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Ada sukacita yang melimpah di tempat ini. Katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Woo! Kami menari bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Katakan. Suaranya umat Tuhan di Swiss Berlin. Katakan, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan, lebih lagi, kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Semua Tuhan katakan, Kau dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya boleh melihat tangan-tangan tempat ini terangkat bersukacita, amin. Percayakan di bawah Tuhan terbang tinggi melewati segala badai dalam hidupmu. Yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Woo! Mari lebih lagi menari, bersuka di dalamnya. Bawa kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Mari berkata, firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri. Mari bentangkan tangan terbang bersama Tuhan. Katakan, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang
ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan di tempat ini. Mari berkata firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Jemaat Swiss Berlin. Kau akan dibawa terbang tinggi. Terima kekuatan baru dari Tuhan. Bentangkan tanganmu, katakan, ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dan menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan berkata, aku kan terbang. Haleluya. Tinggi di awan, katakan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab Kamu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Kamu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan berkata, ku kan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Dia, sorakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum duduk berikan tos kiri kanan, katakan, engkau aman bersama Tuhan, jangan pernah khawatir. Engkau aman bersama Tuhan, jangan pernah khawatir. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan, kita percaya apapun keadaan kita saat ini, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, kita selalu mengucap syukur, amin. Yang mau selalu mengucap syukur pada Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Benar Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, yang Tuhan mau, Engkau mendapati kami menjadi orang-orang selalu mengucap syukur. Sebab kami percaya, ketika kami mengucap syukur, di sana ada sukacita, ada berkat, ada anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap sambut pemberitaan firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu, urapi hamba-Mu lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Jesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata,
Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan kami sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari dengan penuh ucapan syukur jemaat Tuhan berkata, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Engkau baik Tuhan dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku Berkata, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan berkata, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu kami sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ora bara sekara bala 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 po. Mari sembah Tuhan umat kesayangan Tuhan. Mari berikan persembahan syukur-Mu kepada Tuhan sebagai korban. Biarlah menjadi wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Pengurapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Roh yang memberikan tuntunan, roh yang memberikan kekuatan turun atas tempat ini. Ora bara sekala bala 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 bala. Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Allah yang sangat baik. Mari senangkan hati Tuhan melalui nyanyian-Mu, melalui sembahan-Mu. Mari senangkan hati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Ora bara sekara bala bala baba bara sekara baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara belajar untuk mengucap syukur. Bukankah di tempat ini Tuhan hadir? Bukankah di tempat ini Tuhan sedang tersenyum melihat kita dengan kasih? Tuhan ingin dipuji. Tuhan ingin mendengarkan apa yang menjadi nyanyian-Mu.
Apa menjadi pujianmu kepadanya. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Pada saat keadaanmu tidak baik, kau perkatakan yang baik, maka akan baik keadaanmu. Pada saat ini kau sedang mengalami sebuah proses, katakan Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik, Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Haleluya. Ora para sekara para baba baba. Ora para sekara para. Ora para sekara para baba baba baba. Ora para sekara para 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 baba. Ora para sekara para para para. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan pada saat sore hari ini. Kami boleh melihat wajah kemuliaan-Mu. Kami boleh naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu yang memampukan kami. Urapi kami semuanya Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Dan kami percaya akan ada pemulihan, ada sebuah terobosan dalam kehidupan kami Tuhan. Jikalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bebaskanlah hamba-Mu daripada yang hamba-Mu tidak sadari. Biar setiap ucapan, setiap renungan semua berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya, urapi kami, urapi hamba-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya, pada saat kami belajar mengenai sebuah kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Kami menjadi orang-orang yang mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Roh Kudus Engkau berbicaralah. Engkau tidak dibatasi di tempat ini. Dan Engkau bekerja dengan caramu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya, berikan kepada kami pendengaran sebagai seorang murid. Sehingga pada saat firman Tuhan ditabur, hati kami bisa tumbuh dengan subur. Dan kami bisa melakukan, merenungkan dan melakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Semua dalam keadaan baik, amin. Yang keadaan baik bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saudara masih dalam suasana liburan. Mungkin juga ada jemaat dari GBI Suropati yang keluar kota. Tapi juga ada jemaat dari luar kota yang datang ke tempat ini. Tapi saya percaya apapun latar belakang kita dari kota mana, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saat ini saya akan berbicara mengenai timbul seperti emas. Mari kita buka dalam Ayub 23 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu, 99 negara yang ada dalam dunia sedang dihebohkan dengan virus komputer yang bernama WannaCry. Pingin menangis, saudara. Yaitu virus yang menghancurkan dan mengambil file dari orang yang memiliki komputer yang tersambung di internet. Dan orang tersebut tidak bisa mengambil file. Kecuali membayar nilai tebusan minimal 300 US dollar. Dan saya mendengar banyak orang yang merasa dirugikan sekali. 99 negara. Tetapi juga ada yang bersaksi. Dari beberapa orang yang membayar, ada orang yang meminta belas kasihan. Dari yang menyebarkan virus berkata, Pak, kalau seandainya saya cuma membayar 300 dolar, saya membayar 300 dolar, sedangkan uang tabungan saya cuma total 400 dolar. Bagaimana? Ternyata dengan sang peretas ini, yang membobol itu dikembalikan saudara filenya. Tetapi juga ada yang tidak dikembalikan, sudah membayar tidak dikembalikan juga. Saudara bayangkan orang yang sudah menginput data bertahun-tahun di komputer, apalagi data itu dari sebuah perusahaan-perusahaan yang besar. Badan-badan pertahanan, kemudian pemerintahan-pemerintahan tidak bisa dibuka. Apa yang terjadi saudara? WannaCry ingin menangis saudara.
Walaupun kadang saudara ada yang berkata, wah saya nggak ada urusan dengan virus. Karena saya tidak pernah mainan komputer, saya ini gaptek. Ya, gagap teknologi. Ya, tetap saya tahunya internet itu apa? Indomie, telur, dan kornet, saudara. Tetapi apapun yang saudara katakan, kadang di dalam kehidupan kita ada sesuatu masalah yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita pingin menangis, saudara. Masalah datang bertubi-tubi, sudah bekerja di perusahaan 25 tahun, 20 tahun. Bahkan levelnya sudah manajer, levelnya sudah general manager. Ternyata di PHK. PHK dengan pesangon cuma 1 kali gaji. Saudara, rasanya masalah yang sangat berat. Kemudian tiba-tiba anak yang dibesarkan dari kecil sampai besar. Diajarkan sebuah nilai-nilai yang baik. Tiba-tiba keluar dari rumah 3 jam, kemudian 3 jam kemudian ditelepon oleh pihak kepolisian, Pak, mohon maaf. Anak Bapak apakah bernama ini ya? Anak Bapak kami tangkap karena terdapat menggunakan narkoba. Rasanya seperti disambar petir di siang bolong, saudara. Tiba-tiba istri yang dicintai, istri yang dikasihi selama bertahun-tahun hidup sehat, rajin berolahraga dan sebagainya. Tiba-tiba divonis dokter kanker stadium akhir, saudara. Dan itu membuat kita pengen menangis, saudara. Masalah datang bertubi-tubi juga, suami yang dikasihi, suami yang dilihat di rumah alim, di rumah sangat baik sekali. Tiba-tiba 1 hari ditunggu gak pulang, 2 hari ditunggu tidak pulang, 3 hari tunggu gak pulang, ternyata meninggalkan sebuah surat, relakanlah aku pergi dengan wanita lain. Itu adalah membuat sebuah hal-hal yang di dalam kehidupan kita itu membuat hal-hal yang tidak kita ingini terjadi dan menjadi sebuah musibah, sebuah malapetaka. Tetapi saudara harus ingat, masalah kita dibanding dengan satu tokoh di Alkitab yang namanya Ayub, masalah kita belum seberapa. Ayub adalah orang yang saleh, saudara. Ya, bahkan dikatakan Ayub hidup di zamannya lebih awal dari Abraham, penafsiran para ahli Alkitab lebih awal dari Abraham. Karena umur manusia semakin tahun semakin menurun. Dan diperkirakan Ayub lebih dahulu dari Abraham. Ayub dikatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Bahkan yang promosikan adalah Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis, kamu belum melihat hambaku Ayub yang saleh. Tuhan yang mempromosikan, bukan manusia. Dan Ayub juga orang yang dikenal sebagai orang yang kaya. Ayub dikatakan memiliki 7.000 domba, 3.000 onta, 1.000 lembu, dan 500 keledai dan 10 anak. Tetapi apa yang terjadi? Suatu musibah menimpa dia. Ternaknya tiba-tiba dirampok, semua habis. Anaknya mati seketika. Ketika anak-anaknya 10 sedang dalam suatu pesta, di dalam suatu bangunan, tiba-tiba terjadi angin badai topan yang besar, sehingga rubuhlah bangunan, dan sehingga 10 anak dari Ayub binasa semua. Dan badan Ayub yang dulunya segar, tidak ada apa-apa sehat, ternyata penuh dengan bisul dari ujung rambut sampai telapak kaki, saudara. Biasanya kalau orang punya masalah kan biasanya masalahnya cicilan ya. Gantian masalah A selesai baru gantian masalah B. Dan Ayub memiliki masalahnya datangnya rombongan dan gerombolan, saudara. Langsung tiba-tiba mendadak, saudara. Dan saya baca di Alkitab, di tengah pergumulan yang begitu berat, Ayub tidak pernah ngomel, Ayub tidak pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu menggoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kok bisa ya harta habis, anak mati bukan 1 atau 2, bukan 3, tetapi mati langsung 10 sekaligus. Malah Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Dan kadang kalau kita bandingkan dengan kita baru
sakit sedikit aja sudah udah ngomel-ngomel sama Tuhan, udah nyalain Tuhan, udah menganggap Tuhan melakukan sesuatu yang kurang patut. Baru ditipu 5 juta, 10 juta aja sudah nyalahkan Tuhan. Padahal itu ditipu akibat sebuah kesalahan kita, akibat sebuah keteledoran kita. Ditinggal pacar, sudah mau tinggalin Tuhan. Lihat orang ganteng, berbeda kepercayaan, mau juga tinggalin Tuhan. Kita ini suka bersungut-sungut. Padahal kalau kita melihat penderitaan Ayub jauh lebih besar daripada apa yang saudara dan saya alami. Setuju katakan amin. Apa rahasianya? Ayub begitu tabah dan sabar dalam menghadapi semuanya itu. Dan lebih luar biasanya lagi, setelah dia sanggup menghadapi, setelah dia melewati proses dari itu, dia menghadapi sebuah ujian dan dia sanggup melewatinya. Di dalam Ayub 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, setelah dia melewati proses, dia diberkati 2 kali lipat. Karena apa? Sikap yang tabah, sikap yang teguh, sikap yang sabar dalam menghadapi sebuah ujian. 7.000 domba dikembalikan menjadi berapa? 7.000 mati jadi 14.000. 3.000 onta hilang dikembalikan jadi 6.000. 1.000 lembu dirampok dikembalikan jadi 2.000. 500 keledai hilang dirampok dikembalikan menjadi 1.000. Dan 10 anak tetap dikembalikan Tuhan berapa? 10. Karena apa? Kalau lembu mati hilang, ya, domba mati hilang, keledai mati hilang. Tetapi kalau anak mati, mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus surga. Sehingga apa? Anaknya Ayub yang di surga 10, yang di bumi 10. Jadi totalnya tetap 2 kali lipat. Amin, saudara. Mungkin ada orang berkata, Pak, kenapa kok dikembalikan 10? Kok tidak dikembalikan 20? Jangankan punya anak 20. Punya anak 5 aja susahnya setengah mati. 2 aja susahnya setengah mati. Tiba-tiba orang minta anak 20. Karena apa? Karena kita percaya bahwa kita, bagi orang yang percaya, pada saat kita meninggal, kita bukan hilang, tetapi kita sedang berada di surga. Setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan apa kunci ketabahan menghadapi sebuah pergumulan yang kita belajar dari Ayub? Karena apa? Karena keyakinan dan respon hatinya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan yang membuat Ayub bertahan di tengah ujian adalah, yang pertama adalah keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Dia berkata melalui firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, kalau seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 hari ke depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang terjadi 2 hari ke depan. Bahkan saya baru dengar, ya, ada salah seorang kenalan kami di Jawa Tengah, usianya masih muda, sudah dipanggil Tuhan kemarin atau pagi ini. Bayangkan, tidak ada yang tahu. 1 jam ke depan pun kita tidak akan tahu. Tetapi tidak terlalu masalah kalau kita tidak tahu apa yang terjadi. Asal apa? Kita punya Tuhan yang maha tahu, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang bahaya itu apa? Kalau kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tidak tahu. Lebih baik Tuhan tahu dan mengerti. Dan kalau saya bandingkan, apa bedanya sih? Bedanya orang yang menyembah patung, orang di luar Kristen dengan orang Kristen yang tidak menyembah patung. Kalau kita menyembah patung, ya, kita bisa lihat patung, tetapi patung tidak bisa lihat kita. Karena apa? Dia tidak bisa lihat kita, maka patung tidak bisa tolong kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau kita nyembah Tuhan, kita tidak bisa lihat Tuhan, tetapi Tuhan bisa lihat kita. Dan kalau Tuhan bisa lihat kita, Tuhan pasti tolong kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, lebih penting di tengah masalah, Tuhan yang tahu yang terjadi dalam hidup kita. Daripada kita tahu, karena apa? Karena Allah adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin, saudara. Di dalam Ayub 23 ayat 13 dikatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia?
Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang tidak tergantung oleh usulan. Saudara mau usul apa? Silakan usul. Tetapi tetap Allah berdaulat. Saudara punya pendapat, saudara keberatan, mungkin ada yang protes. Dia melakukan apa saja yang dia mau karena dia adalah Allah yang berkuasa. Berdaulat artinya Tuhan melakukan apa yang menjadi kemauannya. Tetapi kedaulatan Tuhan tidak pernah lepas dari sifat maha kasih Tuhan. Dia berdaulat, dia tidak seenaknya menghajar kita. Karena apa? Tuhan maha kasih. Ya, apakah kan di dalam firman Tuhan pernah dikatakan, Allah tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Ya, dia akan bekerja. Dia akan bekerja meskipun kita tidak paham. Kadang pada saat kita sedang menghadapi sebuah proses permasalahan, entah ekonomi, kesehatan, apapun. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Apakah Tuhan menjawab? Saudara ada yang tanya dengan Tuhan langsung dijawab. Bisa? Langsung dijawab? Tanya, dijawab sama Tuhan? Tidak. Kenapa tidak jawab? Karena Tuhan tidak wajib menjawab. Karena apa? Karena Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau kita pikir siapa kita? Sehingga seolah-olah kita seperti hakim yang bertanya kepada Tuhan. Yang mendudukkan Tuhan di kursi pesakitan seperti di pengadilan. Bertanya kepada Tuhan, kenapa pacarku direbut orang? Jawab. Ya. Kenapa anakku 2 tahun meninggal? Jawab. Ya. Kemudian kenapa rumahku kecil? Jawab. Ya. Kenapa mobilku jelek? Jawab. Ya. Memang kita ini siapa yang mewajibkan Tuhan untuk menjawab? Kita ini adalah manusia dari debu dan tanah. Dan dia adalah Tuhan, Allah yang berdaulat di tengah kita. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu jalan hidup kita. Ada seorang ahli seni yang datang ke Gunung Batu untuk memahat batu. Dan batu yang tidak dipahat itu, yang di sebelahnya bertanya, kenapa sih kok kamu dipahat? Batu yang dipahat itu juga tidak mengerti. Hanya menjawab, tetapi aku percaya bahwa dia ahli seni yang sangat luar biasa. Batu satunya menjawab, kasihan kamu ya. Aku tidak dipahat, kamu dipahat. Kamu dipahat pasti sakit rasanya. Ternyata saudara setelah hari per hari, ganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Jadilah batu yang dipahat itu sebuah bongkahan patung yang besar dan bagus. Dan banyak orang yang datang untuk melihat dan mengaguminya. Sebaliknya batu yang tidak dipahat, tidak ada yang mau melihat. Orang dikasih gratis pun tidak ada yang mau. Bukankah Tuhan tahu jalan hidup kita? Amin, saudara. Ketika dia memahat hidup saudara dan saya, ada kehidupan indah yang Tuhan sediakan, yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dan yang membuat Ayub bertahan di tengah ujian yang kedua adalah Tuhan membentukku untuk menjadi lebih mulia. Dikatakan di dalam ayat 11, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sesuatu yang berharga kalau orang lulus ujian. Seperti orang sekolah untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi harus melewati namanya ujian, saudara. Amin. Saudara teringat pada waktu saudara dari SD, SMP, SMA, saudara harus melewati jenjang ujian. Jangankan orang yang sekolah, hamba Tuhan pun melewati sebuah jenjang ujian, saudara. Di dalam GBI, Gereja Betel Indonesia, kami untuk menjadi seorang hamba Tuhan melalui jenjang ujian. Yang pertama, dasar 5 tahun harus melayani di gereja setempat. Baru mulai didiklatkan, baru mulai di training. Di training kami calon pejabat untuk mendapatkan pejabat PDP, kami harus melewati yang namanya dulos. Dulos itu artinya apa? Hati hamba. Kami diinjak-injak, ya ibaratnya bukan diinjak-injak dalam arti kaki. Kami dibentak-bentak dengan orang yang notabene lebih muda dari kami. Bahkan saya melihat orang tua yang umur 60 tahun dibentak-bentak dengan anak usia 20 tahun. Karena memang ditempatkan sebagai komandan. Memang kami tidak boleh melawan, tidak boleh membantah. Karena di dalam dulos,
hati hamba tersebut diajarkan mengenai bukan soal benar atau salah, tetapi mengenai respon. Pada waktu PDP akhirnya melalui ujian ditetapkan sebagai PDP. PDP kemudian 5 tahun kemudian, baru 5 tahun, baru kemudian ujian lagi dengan rekomendasi dari Gembala Pembina menjadi PDM. PDM pun yang mau untuk menjadi pendeta harus melewati jenjang lagi, saudara. Dalam hamba Tuhan ada jenjang, ada aturan mainnya. Tapi kan kadang-kadang orang tidak mau melewati sebuah ujian, tidak mau melalui sebuah jenjang. Ngomongnya aku ini pendeta. Begitu ditanya pendeta dari mana, enggak tahu. Yang penting saya kan sukanya pelayanan. Mana kartu pendetanya? Di bawah sinode mana? Di bawah gereja mana? Enggak, gembalanya siapa? Enggak ada. Ini berarti adalah orang yang tidak mau melewati sebuah proses ujian, saudara. Padahal ujian adalah supaya kita naik kelas. Ujian sudah disiapkan gurunya supaya apa? Muridnya berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Kalau kita ingat zaman sekolah, saudara. Kalau saudara sedang menghadapi masalah dan bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan kalau engkau menghadapi kesulitan dan Tuhan tidak menjawab, kita tidak merasakan hadirat Tuhan seolah-olah kita lagi sulit, Tuhan gak menjawab. Rasanya Tuhan tuh kok jauh banget ya. Doa-doa kok mental semua. Percayalah Tuhan hadir di sini dan Dia punya rencana yang luar biasa. Karena kuasanya tidak terbatas dalam kehidupan kita. Yang tujuh katakan amin. Yang tujuh katakan amin. Ingat ini, guru selalu berdiam diri saat ujian sedang berlangsung. Tidak ada guru yang pada saat ujian berlangsung, gurunya memberikan jawaban kepada murid-muridnya, datangin ini A, ini B, ini C, ini D. Enggak tahu, ya. Itu guru yang tidak profesional. Tapi kalau guru yang profesional, dia akan berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Tetapi guru tersebut yakin telah melengkapi murid-muridnya sehingga murid-muridnya bisa menyelesaikan ujian tersebut. Amin, saudara. Seperti Tuhan juga telah melengkapi kita. Melengkapi dengan apa? Melalui firman-Nya, melalui kitab suci-Nya. Begitu ada orang menyakiti kita, Alkitab berkata, kasihilah musuh-musuhmu, ampunilah. Begitu ada orang tipu kita, Alkitab mengajar kita, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudara. Mungkin kalau saudara bayangkan orang yang makan uang kita sedang enak-enak makan di restoran terkenal. Kita di rumah makan Indomie rasa tali sepatu. Hati saudara rasanya sakit sekali. Tetapi ingat Tuhan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin, saudara. Semua persoalan dalam dunia ini, jawabannya ada di Alkitab, saudara. Kemarin saya baru melakukan pemberkatan nikah, ya salah seorang pekerja kita yang menikah dan hari ini hadir tempat ini. Dan pada waktu itu saya berkatakan gereja memberikan souvenir ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kalian, dalam menempuh hidup baru. Semua persoalan, semua permasalahan kalian jawabannya ada di Alkitab ini. Ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya, dan saya yakin dan percaya kita semua pasti akan naik kelas. Yang setuju katakan amin. Asal apa? Asal mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ke gereja aja asal-asalan. Gimana mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Gimana mau diberkati? Padahal kan dikatakan bahwa pada saat kita ke gereja, ya firman Tuhan katakan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat Tuhan itu, ya cari berkat atau cari wajah Tuhan. Yang cari berkat katakan amin. Enggak ada yang jawab ya. Yang cari Tuhan katakan amin. Cuman 7 orang. Yang cari Tuhan katakan cuman 15 orang. Yang cari Tuhan katakan puji Tuhan. Artinya saudara pergi ke gereja bukan cari berkat Tuhan. Tetapi saudara cari wajah Tuhan. 7 katakan amin. Tuhan mau proses kita hingga tuntas. Kalau ternyata di tengah jalan, saudara tidak tahu, tidak masalah. Baru ujungnya setelah kita tahu,
baru kita sadar ternyata Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Karena apa? Kalau seandainya tiba-tiba dalam kehidupan kita dikasih bocoran sama Tuhan. Ya, kamu nanti setelah menikah, kamu pada tanggal 17 bulan 7 2017 berarti 17. Kamu akan melahirkan anak laki-laki. Anak laki-lakimu ini ganteng, ya. Dan tetapi anak lelakimu ini pada saat umur 3 tahun dia akan dipanggil Tuhan. Kira-kira kalau saudara tahu bocorannya lebih dahulu, begitu saudara menimang bayi masih belum terasa, begitu anak saudara mulai 1-2 tahun, mulai belajar papa, mama, saudara bersuka cita. Tetapi begitu menginjak tahun ketiga, begitu anakmu sudah mulai pandai berbicara atau mungkin sudah mulai pandai melakukan sesuatu, apakah hati saudara tidak hancur? Karena saudara tahu tahun ketiga dia akan mati. Lebih baik kita tidak tahu. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Dikatakan di ayat 14, karena kan apa? Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Orang kalau menyulam, kalau belum selesai pasti jelek saudara. Tetapi begitu sulaman itu jadi, pasti banyak orang akan berkata, bagus ya sulamannya. Ya kalau semua sudah selesai, prosesnya sudah selesai, pasti indah saudara. Ada yang belum menikah sini? Angkat tangan. Ada yang masih jomblo sini? Angkat tangan. Puji Tuhan, jarang ada yang mau ngaku. Ya, tetapi jomblo adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi sesama. Amin, saudara. Kalau saudara sudah sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi pasti Tuhan akan kirim jodoh yang terbaik buat saudara. Yang jomblo katakan amin. Yang amin banyak tapi dalam hati jawabnya. Termasuk yang di depan ya kelihatannya. Tapi saya percaya saudara, ya kalau seandainya saudara sudah doa-doa, Tuhan aku itu cinta dia, ya aku itu cinta dia, itu sesuai dengan selera saya, ya Tuhan jodohkan aku, Tuhan dipaksa. Tetapi ingat, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, amin, jangan dipaksa Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga yang kita belajar dari Ayub adalah respon hati yang benar. Ikhlas dan menerima pembentukan. Respon hatinya Ayub itu benar, legowo, hati yang besar. Dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 11-12. Kakiku tetap mengikut jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub tidak menyimpang loh saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Apapun yang terjadi, saudara, kita harus ikhlas menerima legowo. Karena kesulitan itu adalah sebuah ujian iman untuk lebih membuat kita lebih dewasa. Kita jangan mendahului Tuhan. Pada saat saudara diproses, seolah-olah saudara cari jalan pintas. Supaya bagaimana cepat selesai prosesnya. Jangan mendahului Tuhan. Jangan pernah coba-coba dalam tanda kutip seolah-olah menolong Tuhan. Saudara ingat Sarah. Abraham kan sudah dijanjikan. Aku akan memberikan padamu keturunan seperti bintang di langit, banyaknya dan pasir di laut, saudara. Dan melalui istrimu Sarah yang akan melahirkan anak perjanjian tersebut. Tetapi Sarah berkata apa? Aku ini sudah menopause. Aku ini sudah dipanggil nenek-nenek. Bahasa Jermannya aku ini sudah mbah-mbah. Gimana aku punya anak? Nanti kalau punya anak gimana, kan malu. Ya, pasti kalau aku lewat di jalan di mana pasti orang-orang ngomong, hihi, sudah tua kok masih doyanan. Hihi, nenek-nenek kok masih doyanan. Sehingga akhirnya apa saudara? Sarah seolah-olah menolong Tuhan. Menolong Tuhan dengan ambil itu tuh pembantumu. Ambil tuh si Hagar untuk jadi gundikmu. Mungkin dari rahimnya dia akan melahirkan keturunan bagimu. Seolah-olah Sarah menolong Tuhan. Tetapi saudara tahu, akibat sebuah kesalahan Sarah,
Akhirnya dua bangsa yang besar sampai hari ini masih bertikai di Timur Tengah. Amin, saudara. Itu akibat sebuah kesalahan Sarah yang seolah-olah Sarah mau mencoba menolong Tuhan. Padahal Tuhan gak mau. Tuhan tuh mau prosesmu, udah lalui saja. Kutetapkan bahwa dari rahimmu yang akan melahirkan anak perjanjian. Kita harus sabar untuk menunggu janji Tuhan. Amin. Yang mau sabar untuk menunggu janji Tuhan katakan amin. Yang mau sabar untuk menunggu janji Tuhan katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita harus ikhlas setiap persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat kepompong pada waktu mau menjadi kupu-kupu, saudara, kita melihat seolah-olah pada waktu ulat tersebut di dalam kepompong dan kepompong itu mau pecah. Seolah-olah ulat tersebut mengalami sebuah kesakitan. Dia kepingin keluar. Ya seolah-olah kesakitan. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil. Kepompong itu disobek supaya cepat prosesnya. Apa yang terjadi saudara? Ulat tersebut tambah mati. Amin. Tetapi pada saat kepompong tersebut seolah-olah ulat tersebut kesakitan, menangis, seolah-olah aduh kok sulit. Kita biarkan saja prosesnya supaya berjalan secara alami. Begitu kepompong tersebut pecah, maka ulat itu akan muncul seekor kupu-kupu yang indah. Amin, saudara. Kita harus sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Ikhlas menghadapi perkara. Hati yang diperbesar. Amin, saudara. Begitu engkau diproses oleh Tuhan, mungkin ekonomi, kesehatan, rumah tangga, sabarlah menunggu waktu Tuhan. Dan karena dikatakan juga di dalam Maliaki 3 ayat 3 sampai 4, dikatakan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Tuhan menduduk untuk memurnikan orang Lewi. Siapa itu orang Lewi? Berbicara mengenai pelayan Tuhan, berbicara mengenai umat pilihan. Dan di perjanjian baru umat pilihan artinya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Yaitu saudara dan saya yang hadir pada sore hari ini. Tujuh katakan amin. Umat pilihan itu diproses. Kalau bukan diproses, khawatirnya itu bukan umat pilihan. Itu umat asal-asalan. Khawatirnya kalau nggak diproses. Diproses supaya apa? Supaya cemerlang, supaya timbul seperti emas. Sehingga apa? Muncul kemurniannya. Dan akibatnya setelah diproses, mereka mempersembahkan korban yang benar. Hidupnya makin benar kalau mempersembahkan korban. Tulus, murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, termasuk apa saudara? Hati yang hancur. Pada saat saudara sudah selesai proses, mungkin saat ini keadaanmu sedang tidak baik. Ekonomimu sedang morat-marit. Tetapi pada saat engkau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu merupakan saudara memberikan sebuah korban yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saudara, karena di perjanjian lama, pada saat orang yang kaya mempersembahkan lembu, orang yang tengah kaya mempersembahkan kambing domba, orang yang miskin mempersembahkan burung tekukur, burung merpati. Tetapi pada saat mempersembahkan dengan persembahan yang terbaik, tidak boleh bercacat. Dan persembahan tersebut harus disembelih. Begitu muncul darah, itu menyukakan hati Tuhan. Artinya apa? Pada saat saudara mempersembahkan sebuah korban dengan hati yang hancur, dengan sungguh-sungguh, itu merupakan menyukakan hati Tuhan. Termasuk hari-hari ini kita sedang mempersiapkan untuk cabang yang keempat dari GBI Suropati, ada di belakang kita. Amin, saudara. Itu adalah rumah Tuhan. Saudara, di mana umat Tuhan akan bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan saya percaya pembangunan rumah Tuhan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Karena saya percaya hukum tabur tuai itu berbeda dengan hukum karma. Kalau hukum karma berbicara mengenai sebuah reinkarnasi. Tetapi reinkarnasi contohnya gini, saudara jadi kodok, berbuat baik, kodoknya nggak suka makan nyamuk, kodoknya sukanya makan daun, ya kehidupan yang akan datang dia akan jadi pangeran. Tetapi kalau kodoknya jahat, dia akan jadi lalat. Itu berbicara mengenai hukum karma.
reinkarnasi. Tetapi kalau hukum tabur tuai, saudara tabur yang baik, saudara akan tuai yang baik, saudara. Saudara tabur jagung, saudara akan tuai jagung. Saudara tabur tomat, saudara akan tuai tomat. Apalagi gembala pembina berbicara, tahun ini taburlah yang baik, maka engkau akan menuai yang baik. Amin, saudara. Sehingga mungkin pada waktu engkau menabur rumah Tuhan, keadaanmu sedang tidak baik. Tetapi, ingat, hukum tabur tuai itu masih berlaku. Engkau menabur, mungkin engkau tidak menuai minggu depan, engkau tidak menuai bulan depan. Tetapi yang menuai adalah anak cucumu. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tapi orang sukanya menuai dulu daripada menabur. Enggak mungkin, saudara. Orang yang menabur pasti tidak akan menuai. Tetapi orang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan pada waktu kita mempersembahkan korban yang benar bagi Tuhan, mesti apa? Diproses dulu. Supaya apa? Supaya hidup kita cemerlang bagi emas murni. Di mana emas dimurnikan? Emas dimurnikan di mana? Dimasukkan di dalam api. Kita belajar mengenai emas. Emas itu mempunyai beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Mungkin kalau ada toko emas lebih jago, ya, tetapi kita belajar bersama-sama. Yang pertama, emas murni itu sifatnya lentur dan mudah dibentuk, saudara. Emas itu kalau dibakar mencapai titiknya 1065 derajat Celcius, baru emas tersebut mencair. Ketika mencair, emas tersebut mudah dibentuk. Jadi patung, jadi bunga, jadi perhiasan kotak, semuanya bisa dibentuk kalau sudah mencair. Kenapa emas pada umumnya yang kita pakai ini kok keras? Karena apa? Karena ada campuran logam yang lain, logam yang kurang mulia. Ada campuran besi, ada campuran perak, ada campuran tembaga dan sebagainya. Jadi kalau tukang emas, pandai emas ingin memurnikan emas, bukan dibakar 100 derajat. Kalau 100 derajat itu kita membuat teh hangat, saudara. Tetapi dibakar 1065 derajat. Dan dia akan campurkan zat yang namanya flak atau fluk. Dan itu yang akan mengikat logam. Logam yang kurang mulia akan terangkat ke atas. Sedangkan emas murni tetap tinggal di bawah. Dan itu yang akan dibentuk sehingga menjadi sesuatu yang indah. Mungkin hari-hari ini hidupmu sedang diproses oleh Tuhan. Diproses ekonomimu. Diproses karaktermu. Atau mungkin diproses kesehatanmu. Mungkin dicoba Tuhan dulu diproses 200 derajat. Oh, masih enggak berubah. Ditambah lagi diproses 400 derajat. Oh, masih enggak berubah. Sehingga akhirnya diproses Tuhan 1000 derajat sehingga saudara berubah. Saudara menjadi emas yang murni. Amin, saudara. Jadi saudara jangan takut oleh proses, hadapi saja. Tuhan mau kita dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Tetapi tetap harus satu hal. Intinya gampang diolah, gampang dibentuk, gampang diberitahu. Kadang banyak orang yang dikasih tahu nggak bisa. Sudah diproses, sudah lagi ekonominya lagi jatuh, ya kesehatannya lagi jatuh, ya semuanya lagi jatuh, dikasih tahu masih mengeraskan kepala. Sehingga akhirnya sama Tuhan sudah tak proses 1065 derajat. Sehingga saudara, Tuhan tolong. Aku mau berubah Tuhan, aku mau berubah, baru mau bertobat dan berubah. Tapi saya percaya di tempat ini, ya tidak ada yang mengeraskan hati, mengeraskan kepala, amin. Ya, ada wanita yang namanya Maria, punya tunangan namanya Yusuf, ya merindukan sebuah keluarga bahagia, perkawinan yang megah tanpa cacat. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus intervensi. Dikatakan kamu akan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Maria pada saat itu mungkin ya bisa berkata, Tuhan aku ini belum kawin. Bisa berantakan, aku belum kawin tiba-tiba hamil di luar nikah. Bisa berantakan orang-orang kampungku ngomong apa. Ya, saudara-saudaraku ngomong apa. Tetapi Maria seperti emas yang lentur. Siap dibentuk dan berkata, Tuhan aku ini hambamu. Jadilah sesuai perkataanmu Tuhan. Amin. Biarlah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini adalah hambamu. Jadilah sesuai perkataanmu. Amin saudara. Kalau enggak diproses, ya pasti saudara tidak akan menjadi lebih rendah hati lagi. Tuhan mau pakai orang yang hatinya lentur, lembut, taat, bukan seperti orang Israel yang keras dan suka bersungut-sungut. Banyak orang yang pergi ke gereja disuruh mengampuni tidak bisa. Aku benci dia sampai 7 turunan. Aku benci dia sampai 14 keturunan, bahkan kayak gitu saudara. Ya, orang ke gereja disuruh perpuluhan enak saja perpuluhan. Orang
sulit cari duit kok dikasih ke gereja. Bukankah itu perjanjian lama? Lumayan ngerti ya ayatnya. Bukankah itu perjanjian lama? Tetapi di perjanjian baru ada berkata, yang satu harus dilakukan. Tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Yaitu persembahan persepuluhan. Amin, saudara. Disuruh baptis masih menawar. Disuruh pelayanan masih nanti. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu Tuhan datang. Baru nanti saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Padahal Tuhan sudah berbicara. Ya, banyak orang yang tidak mau dibentuk, masih keras hatinya, belum lentur seperti emas murni. Apakah harus dimasukkan lagi ke dalam perapian? Ya, dimasukkan kepada pandemas supaya diproses 1065 derajat. Tetapi saya percaya di tempat ini tidak ada, amin. Semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saudara, ada seorang suami yang sangat sabar terhadap istrinya. Bahkan orang curiga, ini khawatirnya ini ikatan suami takut istri. Ya, atau ikatan suami di bawah ketiak istri gitu saudara. Padahal istrinya terkenal menjengkelkan sekali. Ditanya oleh temannya, kenapa sih kamu ini kok sabar sekali terhadap istrimu? Dan kamu tidak pernah marah-marah, kenapa sih? Akhirnya sang suami bercerita, pada waktu kami masih pengantin baru, istri saya itu beli kucing untuk dipelihara. Dan karena kucing itu masih liar, pada waktu dia dikasih makan, tangan istri saya dicakar dan berdarah. Dan istri saya cuma tersenyum kepada kucing dan berkata, satu. Ya. Kemudian besoknya sama istri saya dikasih makan. Dan begitu dikasih makan, kembali tangan istri saya dicakar dan berdarah. Dan istri saya masih senyum-senyum berkata, dua. Kemudian kucing tersebut digendong sama istri saya, coba siapa tahu bisa digendong. Digendong ya, dimomong. Ternyata istri saya masih dicakar lagi sehingga berdarah. Istri saya berkata, tiga. Kemudian sama istri saya, kucing tersebut diberi makan yang enak-enak, disiapkan makan. Dan kucing itu makan dengan lahap. Dan tidak lama kemudian kucing tersebut kelojot-kelojot mati. Ternyata diracun oleh istri saya. Begitu saya mendengar, begitu saya melihat, saya itu marah sekali berkata, kamu ini sadis benar. Masa kucing kecil cuma nyakar 3 kali aja kamu langsung racun, kamu ini wanita jahat, kamu ini wanita kejam. Istri saya, dia cuma senyum-senyum saja dan berkata, satu. Dan sejak saat itu juga saya tidak berani marah kepada istri saya karena saya takut diracun. Saudara, bayangkan saudara kalau punya istri sesadis seperti ini, ya paling saudara berdoanya gini, Tuhan bawa dia di perapian yang 1065 derajat supaya dia proses seperti emas murni. Amin saudara. Ya. Tuhan ingin kita lentur seperti emas. Yang kedua, sifat emas adalah tahan karat, tahan korosi. Karat terjadi menyebabkan warna logam yang cemerlang menjadi kusam disebabkan pencemaran udara. Kalau hidup kita tidak dibentuk jadi emas murni, kita bisa terkontaminasi dengan dosa dunia ini. Dunia ini menawarkan kenikmatan saudara, apalagi kalau hari-hari ini orang sedang diberkati. Orang mau pergi kemana saja, ya saudara diberkati, saudara daripada pergi ke gereja atau pergi ke Bali, pergi ke gereja atau pergi ke Australia, pergi ke gereja atau Singapura, saudara pasti akan milih Bali, Singapura, Australia, saudara. Tetapi kalau saudara emas yang murni, pergi ke luar negeri boleh, tetapi kami tidak akan pernah melupakan ibadah kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau katakan amin. Emas dan kuningan sama-sama kuning, tetapi bedanya pada saat berada di udara. Kalau kuningan berada di udara terlalu lama, warnanya akan kusam dan pudar. Karena apa? Bukan logam mulia. Kalau emas biarpun berada di udara tetap warnanya tetap cemerlang. Amin saudara. Kesulitan yang akan membedakan mana yang emas asli, mana yang kuningan. Mana yang asli dan mana yang tidak. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, jagalah dirimu supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, pengaruh dosa di dalam dunia ini sungguh luar biasa. Kita melalui iPad saja, 1 klik saja kita bisa buka situs yang aneh-aneh. Ya atau iya saudara, 1 klik saja.
Sehingga apa? Banyak orang Kristen yang orang Kristen karaten. Jadi orang Kristen tidak murni, hatinya tercemar. Banyak orang yang Kristen materialistis, artinya pergi ke gereja untuk cari berkat, bukan cari Tuhan. Ya, ukurannya apa? Kalau aku pergi ke gereja supaya kaya, bukan saudara. Saudara pergi ke gereja karena saudara mengasihi Tuhan. Dan pada saat saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kaya nggak kaya, Yesus tetap yang terindah dalam hidup kita. Karena apa? Dia menyediakan sebuah keselamatan pada kita. Yang setuju katakan amin. Kemudian di dalam dunia ini banyak perlombaan. Karena apa? Nilai dunia menguasai kehidupan kita. Dia punya apa, saya punya apa. Dia punya berlian 5, saya punya berlian 10. Menjadi sebuah nilai. Tetapi kalau orang yang proses sebagai emas yang murni, biarlah apa? Biarlah aku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Relakanlah diri kita untuk diproses. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah bening atau transparan. Sifat emas, Wahyu 21 ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Emas yang murni itu bening transparan. Kalau kita pergi ke surga jalannya dari emas. Dan tidak ada emas yang sebesar sebening seperti jalan di surga. Emas murni itu lentur, mudah dibentuk. Emas murni itu tahan karat, tidak dipengaruhi oleh pencemaran dunia. Emas murni itu bening, jadi kita bisa melihat apa yang ada di dalam. Kalau kita punya gelas, saudara seperti ini, saudara melihat. Tidak penting apa yang menjadi casingnya, tapi yang penting adalah apa yang ada di dalamnya. Begitupun juga Tuhan mau apa yang ada di dalam kita. Sehingga kita bisa berkata, aku telah mati, namun aku hidup dan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Yang mau katakan amin. Ada seorang anak kecil jualan jeruk di stasiun kereta api. Dia bawa 2 keranjang. Suatu waktu suasana lalu lalang di stasiun kereta api. Banyak orang naik kereta api karena takut ketinggalan. Dan ada seorang penumpang lari-lari dengan 2 koper. Sehingga akhirnya salah satu kopernya mengenai keranjang daripada jeruk anak kecil tersebut. Dan jeruk anak kecil tersebut jatuh berserakan. Dan banyak orang yang tidak peduli. Karena apa? Mereka sibuk untuk mengejar kereta api. Karena orang pada takut ketinggalan kereta api, saudara. Dan anak ini menangis, tiba-tiba ada seorang bapak yang kasihan dan dengan cepat-cepat mengambil jeruk yang tumpah itu. Dan memberikan kepada anak kecil yang menangis pojok. Bapak itu berkata, udah nak, jangan menangis. Tidak ada satupun jerukmu yang hilang. Sudah bapak masukkan. Tiba-tiba anak tersebut berkata, tunggu pak. Saya ini bukan Kristen. Tetapi minggu lalu saya diajak teman saya ke gereja. Dan ada guru sekolah minggu berkata, ada seorang yang begitu baik ketika engkau mengalami masalah. Dan tidak ada yang peduli. Dia akan datang menolong engkau. Dan namanya adalah Yesus. Jadi bolehkah saya tahu apakah Bapak bernama Yesus? Bapak itu kaget dan berkata, saya bukanlah Yesus, tetapi saya adalah salah satu muridnya. Itulah saudara panggilan hidup kita. Bagaimana orang bisa melihat kasih kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Kalau hidup kita murni, tulus, bening di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini hidup kita sedang diproses oleh Tuhan melalui keadaan yang tidak menyenangkan. Dan melalui orang-orang yang menyebalkan. Yang pertama, ikhlaslah menerima proses pembentukan supaya apa? Kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, janganlah kita tercemar oleh dunia. Yang ketiga, murni bening di hadapan Tuhan. Agar Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Hura para sikara papa. Bagaikan bencana siap dibendung. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Di depan kami ada tubuh dan darahmu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat kami melakukan sebuah perjamuan kudus, kami melakukan 2 hal.
Kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Kau bentuk kami seperti emas yang murni. Kami akan timbul seperti emas yang murni. Kami percaya Tuhan, pada saat Engkau proses dalam kehidupan kami akan tetap bersyukur. Kami akan melewati proses itu. Dan kami mohon ampun kalau kami pada saat proses kami mengeluh. Ampuni kami atas dosa yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Yang kedua Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita perkatakan bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Menurut urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita sekali lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Ora para segala apa-apa. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan ingatkan harus kita selesaikan dengan Tuhan, kita selesaikan dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia cerahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang cerahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita terima dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Hora baba baba sikala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita terima cawan pengucapan syukur ini. Mari kita sembah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari berikan pengucapan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh. Mari berikan pengucapan syukurmu kepada Tuhan yang sangat baik, yang menyerahkan tubuh dan jiwanya, supaya kita yang harusnya binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Mari kan berikan pengucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Ora para sekara baba baba. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ora para sekala bala 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 bala. Ora para sekala bala. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terima kuasa, terima pengurapan. Jadilah saksi di keluargamu, komunitasmu, sekolahmu, pekerjaanmu, kotamu dan bangsamu. Terima kuasa, terima pengurapan. Terima. Hora baba baba dalam nama Yesus. Terima hora para sekala baba sekala baba. Terima dalam nama Yesus. Hora baba baba baba. Hora baba terima. Hora para sekala baba. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, yang sedang terbelenggu oleh dosa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Hora para sekala. Hora baba. Yang belum berbahasa roh, minta kepada Tuhan, pasti akan diberikan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Hora baba, terima dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat atas ruangan di tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang bekerja secara luar biasa. Terima. Kuasamu jauh lebih besar dari akal pikiran kami. Terima dalam nama Yesus. Terima hora baba. Yang belum berbahasa roh, terima dalam nama Yesus. Hora bara sekala baba. Hora bara sekala baba. Hora baba. Hora bara sekala baba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Yang bersuka cita katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat hadiratmu. Berkat-berkatmu, kesembuhan, kelepasan, jawaban-jawaban doa, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Kami pulang dengan sukacita. Kau memberkati keluarga demi keluarga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari serangan si jahat.
Terima kasih buat gerejamu di tempat ini, GBI Suropati Rika. Kami percaya Engkau akan memberkati gereja ini lebih lagi. Tambahkan perkenananmu, Engkau akan memperluas, Engkau akan memperbesar daerah kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pekerjamu, para umatmu yang hadir, para jemaatmu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya ini adalah penuaian jiwa besar-besaran yang terakhir dan terbesar. Dan gereja ini akan ikut ambil bagian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, silakan duduk.